Kita semua tahu ya kalau pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi baru-baru ini banyak banget ada kasus dalam dunia pendidikan. Jadi yang pertama itu ada kasus guru Supriyani yang katanya ngehukum siswa. Tapi siswa yang dihukum ini adalah anak dari polisi. Sekarang pertanyaan gue cuma satu. Kalau misalnya ada siswa yang dihukum karena dia nakal, karena dia begajulan, karena dia bikin masalah, itu wajar apa enggak? Ya wajar dong. Nah sekarang masalahnya kenapa siswa yang kayak gitu dia ngerasa dirinya nggak terima? Di sini yang bikin gua Herman itu ya karena mungkin karena bapaknya jadi polisi, jadi ini anak ngerasa kayak punya kuasa gitu. Padahal mah nyata-nyatanya mau bapak lu polisi, mau bapak lu presiden, ya sekali salah ya tetap salah. Sekali harus dihukum ya harusnya dihukum. Ya bukan berarti baru dihukum gak terima dong. Jadi mungkin bisa kita lihat perbedaan zaman kali ya. Kalau zaman generasi gua dulu di tahun 2000, tahun 2003 gua masuk SD, itu kalau gua dipukul sama guru mah udah jadi hal biasa. Tapi masalahnya sekarang, jangankan dipukul, dibentak aja udah kena mental, dibentak aja udah sampai ngadu ke orang tua, dan bahkan lucunya lagi nih, orang tuanya yang sampai datang ke sekolah. Nah, jadi bisa dibilang mental murid-murid sekarang itu udah gak sekuat murid pada zaman gua dulu. Jadi gini nih, kalau gua dulu dimarahin sama guru, gua ngadu ke rumah, nah gua malah tambah dimarahin. Dibilang gua sama orang tua gua, ya karena lu nya yang bodoh, lu nya yang nakal, yang pantas aja lu dimarahin guru gitu. Tapi kalau sekarang ini jangankan ngadu ke orang tua ya, itu habis dimarahin guru bikin status, habis dibentak sama guru bikin story. Gimana dong sekarang generasi ini? Ya nggak ada yang salah sih kalau kita bikin story kan. Tapi ini akan membuat mental siswa sekarang itu semakin down. Maksud gua itu mental sekarang itu sudah kayak kerupuk gitu, gampang hancur. Karena begini, guru itu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, yang dimana ini profesi yang sering diremehin sama orang-orang. Sering diremehin, tapi realitanya guru ini punya tugas dan beban yang paling berat. Lu lihat aja ya, banyak ada orang-orang sukses itu karena peran siapa? Dia pasti pernah sekolah, dan ketika dia sekolah, dia diajar sama guru. Paham ya? Tapi sekarang ini kenapa guru itu semakin hari bebannya semakin berat? Karena tugas guru itu bukan cuma ngajar doang loh. Tapi guru itu juga tugasnya adalah mendidik. Mendidik orang-orang supaya menjadi lebih baik lagi. Mendidik orang supaya sukses di masa depan, ya. Tapi kenapa Ibu Guru Supriyani ini yang tugasnya itu adalah mendidik supaya anak ini disiplin? Ya walaupun bapaknya polisi, ya why? Kenapa kok ini anak gak terima gitu? Karena begini, walaupun pendidikan itu di sekolah, tapi peran orang tua ataupun peran anggota masyarakat itu juga penting. Dari pagi sampai siang, ya udah serahin semua sama guru. Mau anaknya dididik dengan cara apapun, ya itu kuasa guru. Ya nggak usah pakai ngadu, ya. Terus nanti ada yang komen pasti nih, bang, lu nggak tahu bang, mental orang-orang kan nggak sekuat orang-orang zaman dulu. Nah, ini nih. Tapi yang perlu lu pada ingat itu, guru itu tugasnya berat. Jadi kalian itu bisa dibilang udah nggak ada rasa respect sama guru, ya? Karena kenapa? Guru di sini juga akan mengalami dilema antara harus berlaku kasar kepada murid ataupun berlaku lembut kepada murid. Karena kalau misalnya main kasar ke murid, walaupun murid itu salah, itu sekarang udah dibentengi oleh HAM, ya, dibentengi sama hak asasi manusia.
barang siapa yang kontak fisik dengan siswa, barang siapa yang nyakitin siswa, maka akan berurusan dengan hukum. Sedangkan kalau nggak ditindak secara tegas, maka murid ini akan semakin dan semakin ngelunjak. Bahkan nih, gua banyak tuh lihat video-video yang beredar di medsos ya. Itu banyak ada siswa yang sampai berkelahi sama guru. Nah bayangin, zaman bapak ibu kita dulu, jangankan berantem sama guru, ngelihat mata guru itu udah kayak ngelihat dajjal kayak gitu. Jadi semuanya jadi takut. Sedangkan sekarang murid itu nggak ada takut-takutnya sama guru. Bahkan ada yang nganggep guru itu setara kayak dia. Nah, karena kenapa? Karena sekarang itu guru dituntut untuk lebih humble kepada siswa, dituntut untuk lebih bisa berteman dengan siswa, berteman dalam tanda petik, ya. Itulah mengapa guru sekarang berusaha untuk bisa dekat dengan siswa, tapi bukan dekat yang itu, maksudnya dekat dengan masih ada batasan. Tapi karena kedekatan guru di zaman sekarang ini membuat siswa itu semakin menganggap remeh guru. Ya, sehingga nanti siswa itu akan berlaku seenaknya, akan berbuat seenaknya. Guru pun demikian. Jika guru memarahi dengan cara membentak, apalagi memarahi dengan memukul pakai benda tertentu, itu akan dianggap sebagai penganiayaan. Ya, itu akan dianggap sebagai penganiayaan dan lama-lama itu bisa terjerumus ke hukum, dibawa ke jalur hukum. Dan kemudian nama sekolah bakalan jelek, nama guru bakalan jelek, dan juga nama pendidikan di negeri Konoha ini bakalan tambah jelek lagi kayak muka saya. Kemudian pendidikan itu bukan cuma senyum-senyum, tapi pendidikan keras ini perlu diterapkan. Kenapa kayak gitu? Karena ini ngajarin siswa buat lebih disiplin lagi. Tapi why? Orang-orang sekarang itu nggak terima dimarahin. Dan why? Guru itu sekarang udah nggak boleh marahin, nggak boleh ngemarahin siswa. Why? Ya bagus sih, bagus. Itu untuk membuat siswa menjadi nggak tertekan, untuk bikin siswa jadi lebih berani. Maksudnya berani apa? Berani nunjukin dirinya. Maksud gua itu nunjukin diri dalam hal-hal yang positif kayak presentasi depan kelas, ngelatih public speaking gitu kan. Tapi sekarang masalahnya kualitas pendidikan itu kalau dibilang menurun atau meningkat sih enggak ya. Tetapi yang jadi masalah itu sekarang adalah respect siswa terhadap guru yang sudah sangat-sangat kurang. Di zaman gua dulu nih, gua akui gua sangat-sangat respect sama guru. Karena guru-guru dulu itu emang benar-benar guru ya. Karena dia mampu ngelatih gua menjadi kayak sekarang. Contoh nih misalnya, kalau pas masuk kelas tiba-tiba kuku diperiksa, nah itu ngajarin kita biar selalu ngejaga kebersihan tangan. Nah, dulu guru masuk-masuk tiba-tiba langsung nanyain tugas. Siapa yang nggak buat tugas, maka bakal dikasih hukuman. Hukumannya berupa apa? Betul sekali. Hukumannya berupa olahraga. Macam-macam tuh. Ada yang push up, ada yang squat jump, yang loncat-loncat itu, dan juga ada yang jalan bebek. Jadi gua dulu zaman SD, itu gua sering banget yang namanya jalan bebek. Itu gua sering banget yang namanya push up gitu. Tapi badan gua nggak kebentuk ya. Itu untuk ngelatih kedisiplinan siswa terhadap waktu dan juga kedisiplinan siswa terhadap tanggung jawabnya. Tapi sekarang mungkin kalian lihat sendiri. Giliran ada siswa yang punya orang tua yang bisa dibilang bukan orang sembarangan, ya siswa ini bakalan seenaknya. Bahkan apa? Bahkan siswa ini ngerasa guru itu gak ada apa-apanya dibanding orang tuanya. Ini dia bibit-bibit orang yang remehin guru. Bibit-bibit orang yang gak respect terhadap guru. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Ini bukan karena masalah didikan orang tuanya, tetapi ini karena masalah lingkungannya yang kebanyakan kayak gitu. Jadi guru mah gak ada apa-apanya. Jadi guru mah gampang tinggal duduk ngomong-ngomong doang depan siswa dapat duit. Weh, gak segampang itu coy, gak segampang itu. Jadi bayangin,
guru sebelum masuk kelas itu pasti nyiapin apa yang perlu diomongin. Dan nyiapin apa yang perlu diomongin itu fix itu butuh tenaga banget. Nah, jadi brengseknya itu selain tadi yang banyak yang remehin guru, ini juga tanggung jawab guru itu adalah, ini gimana ya gua ngomongnya ya? Tanggung jawab guru itu sangat-sangatlah besar. Jadi bikin orang jadi bisa itu susah minta ampun. Misal nih, kita udah bisa baca nih, kita udah bisa baca. Sekarang gimana caranya kita buat bikin orang lain jadi bisa baca? Nah, itu menurut gua yang paling berat. Bahkan menurut gua itu gaji guru yang paling gede itu harusnya adalah guru PAUD sama guru-guru SD. Karena guru PAUD dan guru SD ini yang ngajarin gimana pendidikan dasar, gimana dasar-dasar membaca, menulis, dan menghitung. Itulah yang harusnya gajinya lebih gede. Bahkan mungkin gajinya itu harus di atas 10 juta per bulan. Karena tugasnya berat, Pak. Berat banget malahan. Kalau misalnya guru SMP sama SMA, nah itu mungkin bisa, kalau dibilang lebih ringan sih enggak ya. Tapi itu hanya sekedar pemahaman materi. Jadi nggak perlu ngajarin membaca, menulis, dan menghitung. Bahkan ada data menyebutkan bahwa banyak anak-anak SMP dan SMA yang bukan kurang bisa calistung, bahkan nggak bisa calistung sama sekali. Waduh, ini bener-bener data yang kemarin itu gua baca, gua jadi ngerasa sekaget-kagetnya gitu. Karena gini, ya, calistung itu merupakan dasar dan itu pun cara belajarnya itu sangat-sangat susah. Begitupun cara mengajarnya. Ya. Bahkan gua pernah tuh ngeliat itu ada bocah berumur 14 tahun. Dia itu nggak bisa bikin namanya sendiri. Dia emang udah punya handphone dan dia pun kalau berkomunikasi itu cuma pakai voice note doang gitu. Tapi kalau dia masalah ngetik, nah dia pasti bakalan KO gitu. Ini data yang cukup miris sih. Kenapa ini anak SMA yang sampai nggak bisa calistung? Kalau menurut gua kenapa bisa terjadi hal kayak gitu? Nah, kita di sini nggak perlu selalu nyalahin handphone. Kita di sini nggak perlu nyalahin teknologi ya. Tapi di sini adalah mengenai kesadaran dari si anak itu. Di sini kita nggak nyalain orang tua, tapi mengenai pola asuh dan juga kesadaran si anak itu. Nah, gue jujur nih, kalau zaman gue dulu waktu SD, jujur aja gue nggak pernah TK. Begitu umur 7 tahun gue langsung masuk SD. Tapi jujur, walaupun teman-teman gue udah TK, gue tuh diajarin secara keras di rumah sama orang tua gue. Jadi gini nih, misalnya kalau gue belajar alfabet, gue inget banget tuh. Gue belajar alfabet, jadi bapak ama ibu gue itu berdiri di samping gue dengan sapu lidi. Bener, bapak gua pegang sapu lidi, ibu gua juga pegang sapu lidi. Jadi itu gua ngapalin alfabet dari A sampai Z. Itu kalau salah sedikit pun gua bakalan dipukul punggung gua. Bahkan bukan cuma punggung, kaki, paha, lengan, itu semuanya dipukul. Dan waktu itu bener-bener gua nangis. Gua nangis sejadi-jadinya waktu itu. Tapi dari sana gua belajar, kalau misalnya gua nggak bisa hafalin alfabet, gua bakalan dipukul lagi. Jadinya gua ada greget gitu buat belajar ya. Tapi jujur waktu itu gua nangis, men. Gua nangis sejadi-jadinya gitu. Bahkan semakin gua nangis, semakin gua dipukul gitu. Itu kalau nggak salah di tahun 2000 gitu apa 99 ya, itu gua lupa. Jadi gitu, walaupun teman-teman gua TK, gua udah diajarin bikin alfabet di rumah, dan itu pun bisa gua bilang cukup berhasil. Dan itu berkat didikan keras dari orang-orang tua kita zaman dulu. Jadi kalau menurut gua itu nggak ada didikan keras gitu. Jadi nanti didikan keras itu akan melatih mental kita. Didikan keras itu akan melatih tanggung jawab kita. Ya. Dan itu pun bikin gua pas kelas 2 SD itu bisa dibilang gua sudah bisa baca dengan, ya belum lancar-lancar amat sih, tapi itu menurut gua udah lumayan. Bahkan kalau di sekolah dulu ya, itu gua sering diadu baca. Jadi siapa yang bacanya lancar,
dia yang bakalan dikasih reward. Rewardnya itu macam-macam, ada yang berupa boleh pulang duluan, ada yang berupa dikasih nilai, dan juga ada berupa makanan. Jadi gue ingat banget tuh dulu kan, gue disuruh baca bunga mawar gitu kan. Gue ingat banget nih bunga mawar, dan itu pun sebenarnya gue itu bisa baca, cuma karena waktu itu banyak yang lebih pintar daripada gue, jadinya gue bacanya itu agak lambat, jadinya gue nggak dapat hadiah. Dari sanalah gua itu mulai greget buat baca lebih cepat dan juga lebih bagus lagi. Dan ya, sampai sekarang gua juga masih belajar gitu. Kadang-kadang gua kalau baca masih suka salah. Apalagi kalau misalnya zaman SD kan kata-kata kan masih banyak yang sederhana tuh. Tapi pas gua mulai SMP nih tahun 2009, itu kata-katanya mulai belibet. Jadinya gua harus lebih belajar baca lagi. Gitu. Kemudian kalau kita lihat dari pola asuh orang tua juga kayak gitu, karena kebanyakan orang-orang tua sekarang itu dibilang adalah pekerja karir, di mana dia sangat-sangat jarang ada waktu di rumahnya, ya. Dan juga bisa dibilang dia itu hanya nyerahin anaknya di sekolah. Jadi entah dia itu diajarin dengan cara apa, pokoknya orang tua itu minta biar si anak ini jadi bisa. Tapi mau sekeras apapun kita ngajarin, mau se-effort apapun kita ngajarin si anak, kalau misalnya nggak ada kesadaran, ya mau gimana lagi gitu. Bahkan kalau zaman dulu itu ya, kalau misalnya gue itu habis datang dari sekolah nih, gue ditanyain tuh sama kakek gue, sama bokap gue kan. Jadi gue tuh dikasih tuh kertas koran kan, gue dikasih koran. Nah terus gue disuruh baca tuh, sekalinya gue salah, langsung gua itu dikeplak kepala gua, dan dia nanya kayak gini, lu tadi sekolah belajar apa aja? Lu pasti nggak pernah belajar kan di sekolah? Digituin gua. Nah, dari sana juga nambah greget, nambah kesadaran gua bahwa pentingnya belajar baca. Bahkan gini, dulu itu calistung itu merupakan hal yang paling penting diajarin pas SD ya. Makanya zaman dulu itu teman-teman gua ada yang nggak naik kelas sampai 2 kali, ataupun mohon maaf lebih dari 2 kali. Kenapa demikian? Alasannya simpel cuy. Ya alasannya gara-gara dia nggak bisa calistung. Jadi waktu kelas 1 SD dia itu disuruh baca nggak bisa, disuruh nulis tulisannya kayak cakar kelinci, disuruh nulis tulisannya kayak cakar ayam. Nah, apalagi disuruh ngitung bikin angka 2 aja masih belum bagus gitu kan. Nah, fix itu nggak bakalan naik kelas, beneran ini, itu nggak bakalan naik kelas. Bahkan nih, dulu gua punya cerita lucu nih waktu gua kelas 1 SD kan. Jadi gua ingat banget tuh ulangan kan. Nah, jadi waktu itu gua dikasih kertas ulangan. Jadi ada 3 pilihan, A, B sama C. Ya karena waktu itu gua nggak tahu gimana caranya jawab, itu gua silang semua tuh. Gua silang dari A sampai C gitu. Nah begitu pas udah gua kumpul, tiba-tiba gua dipanggil nih sama wali kelas gua kan. Ini lu ngapain Tong? Ini lu ngapain silang semua optionnya? Lu ngapain silang semua pilihannya? Nah waktu itu guru gua udah marah besar ke gua. Bahkan sampai ini, kalian boleh percaya boleh enggak ya, itu gua sampai dilemparin penghapus di ruang guru. Bahkan yang lebih memalukannya lagi, gua dilemparin penghapus di hadapan guru-guru yang lain. Dan bahkan waktu itu gua nangis atau enggak, kalau di sekolah gua enggak nangis. Nyampe di rumah itu gua langsung nangis. Gua nangis dan gua ngurung diri di kamar. Nah, terus gua dicari sama bokap gua, ditanyain kenapa nangis, itu gua malah makin nangis karena gua enggak mau bilang apa yang tadi gua lakuin di sekolah gitu. Sampai gini, itu hal yang paling memalukan banget selama gua masuk SD kan. Nah, pada akhirnya untungnya si guru ini baik. Kenapa gua bilang baik? Karena si guru ini ngasih gua ulangan ulang gitu. Maksudnya gua dikasih tes lagi buat gua jawab lagi gitu. Pada akhirnya gua jawab. Ya, waktu itu hasilnya keluar nilai gua itu 40 kalau nggak salah ya. Tapi di sana gua ngulang lagi dan ngulang lagi, dan hasilnya tetap 40. Tapi untungnya zaman itu, karena
cara gua baca teks itu udah mulai bagus, kemudian gua menghitung juga udah mulai lancar dari 1 sampai 10. Nah, dan juga waktu itu gua udah bisa nulis kalimat dengan, kalau dibilang bagus sih enggak ya. Gua udah bisa bikin kalimat di mana kalimat itu bisa dibilang kalimat itu kalimat yang cukup sulit gitu. Misalnya gini nih, gua disuruh bikin kalimat, saya senang bermain bola. Setiap minggu saya pergi ke kota, duduk di depan Pak Kusir yang sedang bekerja, gitu kan misalnya kan. Kata-kata sepanjang itu, orang-orang di zaman gua, murid-murid di zaman gua kelas 1 SD, udah diajarin yang kayak gitu, dan syukurnya gua udah bisa nulis itu. Ya walaupun itu butuh waktu yang lama, karena gua masih ngeja, misalnya kan gini, kota K-O-K-O, ta-ata, kota gitu kan. Kemudian kalau rumah, R-U-R-U, M-A-M-A, diisi H jadi rumah, kayak gitu. Itu syukurnya gue bisa nulis itu. Dan pada akhirnya gue naik ke kelas 2 SD. Dan terus berlanjut kayak gitu sampai gue tamat SD. Dan waktu itu gue bener-bener nangis. Kenapa gue nangis? Gue takut dimarahin sama guru, gue takut dimarahin sama orang tua, sama gue itu takut gak bakal naik kelas gitu. Hingga pada akhirnya nih, waktu itu teman gue ada yang sampai nggak naik kelas 3 kali. Itu gara-gara sorry to say ya, dia ini emang calistungnya emang nggak bagus gitu. Bahkan katanya nih, dia itu jarang dikasih tahu sama orang tuanya. Kalau kakaknya katanya sibuk kerja, orang tuanya juga katanya sibuk ngurusin sapi katanya gitu. Yang ngapain ngurusin sapi, kalau sapi jadi kurus kan nggak bakalan laku dijual. Ya, jadi gitu. Makanya kalau kita lihat fenomena di zaman sekarang, kita lihat fenomena lagi 10 tahun ke depan dari 2004 ke 2014, itu bener-bener beda banget. Beda lah, kan 2004 sama 2014 beda 10 tahun. Maksudnya itu yang beda adalah gimana pola pendidikan di negeri Konoha ini. Jadi waktu itu gua tahu banget, gak boleh ada sekolah yang gak ngelulusin siswanya. Dan gak ada istilah gak naik kelas gitu. Jadi waktu itu mau sepintar apapun siswanya, mau segoblok apapun siswanya, tetap bakalan dinaikin gitu, tetap bakalan dilulusin. Nah, akhirnya gimana? Kualitas pendidikan menjadi seperti sekarang ini. Banyak yang SMA gak bisa calistung. Dan juga banyak anak-anak SMA yang masih belum paham dengan apa yang dia baca. Bahkan mereka itu gak bisa bedain kata, kalimat, sama paragraf. Bahkan dibilang kata sama kalimat itu artinya sama. Tapi kalau menurut gue itu beda. Kalau kata itu artinya rangkaian dari beberapa huruf. Kalau kalimat, rangkaian dari beberapa kata. Kalau paragraf, nah itu rangkaian dari kata menjadi kalimat gitu. Bahkan ada loh anak-anak SMA yang gak bisa bedain kata sama kalimat. Bahkan nih, kebanyakan anak-anak SMA itu lemah di bahasa Indonesia. Karena kemarin gue juga sempat tanya teman gue yang ngajar bahasa Indonesia nih, itu ketika dia ngasih ulangan nih, ini lucunya, nilai yang paling gede, ini pun siswa yang paling pinter nih, itu katanya 30 nilai yang paling gede, serius. Aduh, itu kemarin gue ketawa-ketawa dengernya. Ternyata sesusah itu emang bahasa Indonesia. Karena begini, penulisan kata dan juga pemilihan kata ataupun kalimat itu masih sering berantakan. Jadi jujur aja bahasa Indonesia gue masih belum begitu bagus karena gue keseringan pakai bahasa Bali. Tapi seenggaknya gue itu bisa nyesuaiin gimana pemilihan kata ataupun pemilihan kalimat gitu. Tapi di sini kita juga belajar ya cara, bukan cuma calistung, tapi mungkin namanya akan calis cara. Kenapa gua calis cara? Calis cara membaca, menulis, hitung, dan berbicara. Karena berbicara pakai bahasa Indonesia itu cukup susah loh. Karena kenapa? Pemilihan kata-kata itu masih sering salah, ya. Dan ini pun perlu dilatih tiap hari. Dengan cara kayak gua ngomong pakai bahasa Indonesia, walaupun gua seringan pakai bahasa Bali, dan gue emang lebih senang pakai bahasa Bali. Tapi kita harus sesuaiin. Kalau kita ada di lingkungan formal, kita harus ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya sama teman-teman sepermainan, itu harus pakai bahasa Bali. Jadi begitu. Lanjut masalah tadi, calistung itu sangat-sangat penting.
Dan kenapa sekarang itu banyak ada siswa yang nggak bisa calistung selain karena kesadaran, ini karena faktor lingkungannya. Tapi sekali lagi kita di sini nggak boleh nyalahin gadget, karena gadget ini sebenarnya sangat membantu. Tapi masalahnya itu gadgetnya inilah yang sering menyita waktu dari anak-anak ini, sehingga anak-anak itu lebih nyaman pakai gadget daripada belajar membaca, menulis, dan menghitung. Coba aja nih kalau kita balikin pendidikannya kayak zaman dulu, mungkin anak-anak sekarang bakalan semuanya kena mental. Tamat-tamat SD semuanya masuk psikolog gitu. Karena dulu itu bisa dibilang keras pakai banget pendidikannya. Dan jangan salahin juga kalau dulu itu banyak ada siswa yang usianya sudah bisa dibilang lebih tua dari anak, gimana ya? Kalau dulu itu bisa dilihat ya banyak ada siswa yang tua-tua baru lulus SMP. Ya karena mungkin SD-nya nggak naik kelas 4 kali, nggak naik kelas 5 kali. Bahkan ada nih teman gua dulu yang sampai nggak naik kelas 3 kali, dia sampai berhenti sekolah karena saking malunya gitu ada. Tapi sekali lagi, pendidikan ini merupakan proses untuk memanusiakan manusia dan juga mencerdaskan anak bangsa. Tapi yang jadi masalah itu adalah bagaimana prosesnya ini. Prosesnya ini bukan cuma berlangsung di sekolah doang. Karena gua di sini ngelihat kebanyakan orang tua itu pasti nyerahin semuanya ke sekolah. Tapi pendidikan ingat berlangsung di 3 tempat. Ada di keluarga, sekolah, dan juga di masyarakat. Nanti pertama kali diajarkan itu sudah pasti di keluarga, kemudian di lingkungan formal alias sekolah, baru nanti di masyarakat. Karena begini, kebanyakan orang-orang sekarang itu hanya ini menarik nih. Hanya ngutamain nilai. Ya, hanya ngutamain nilai. Entah itu hasil nyontek ataupun apa, yang penting gua dapat nilai tinggi gitu. Jadi sekarang masalahnya gini, kalau misalnya lu dapat nilai tinggi terus orang nanya lu pelangap-pelongo kayak Presiden Konoha, ya gimana? Karena kalau menurut gua tuh begini, walaupun dapat nilai kecil nih, itu memang real nilai lu. Kalau lu dapat nilai gede tapi itu bukan nilai yang real, nah lu mau gimana? Kayak misal nih, sekarang dapat ulangan matematika, lu dapat nilai 80 tapi lu hasil nyontek. Sekarang dapat nilai matematika tapi lu dapat nilai 0. Nah, lu mendingan mana? Kalau gua mendingan dapat nilai 0, karena emang bener-bener gua tuh memang lemah di matematika. Karena bukan cuma matematika doang sih yang gua lemah. Jujur aja gua lemah di bahasa Indonesia, gua lemah di bahasa daerah, gua lemah di IPS, gua lemah di semuanya. Makanya dulu gua itu sempat nangis karena gua takut nggak naik kelas gitu. Tapi mungkin kalau bagi anak-anak sekarang itu mah oke-oke aja. Mau gua nggak bisa baca, mau gua nggak bisa nulis, ya tetap bakalan dinaikin, bos. Ya nggak kayak gitu juga. Justru mindset yang kayak ginilah yang bikin orang-orang sekarang itu nggak ada greget buat bisa belajar calistung. Tapi solusinya sekarang gimana? Nah, solusinya mungkin kalau menurut gue ini belum ada. Kembali lagi kepada kesadaran. Kesadaran yang harus ada dari masing-masing orang. Dan panjang umur buat guru-guru senior yang sampai sekarang masih bertahan. Dan buat Bu Guru Supriyani, semoga keadilan bisa ditegakkan. Dan semoga Ibu Guru Supriyani bisa bebas ya. Karena menjadi pendidik itu bukan hal yang mudah. Dan juga jangan lupa orang-orang sukses di luar sana. Kalian kalau tanpa pendidik, kalian gak bakalan bisa kayak sekarang.